Selamat bertemu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik anggota GKI maupun saudara-saudara yang lain yang mengikuti acara Sapaan Gembala GKI pada hari ini. Bersama saya, Pendeta Emeritus Melanton Bombong dari GKI Taman Cibunut, Bandung, akan menemani Anda sekalian untuk merenungkan ucapan Ratu Ester. Kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Demikian ucapannya untuk mengambil suatu langkah bagaimana menyelamatkan kaumnya, orang Yahudi yang terancam kematian. Itu ditulis dalam Ester 4 ayat 16. Untuk itu, mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman ini. Terima kasih ya Tuhan, bahwa selalu saja ada orang dalam kehidupan bersama sepanjang sejarah yang dihadirkan Tuhan untuk berkorban bagi kehidupan banyak orang. Meskipun resikonya sangat berat, kami akan merenungkan tindakan Ester untuk menyelamatkan bangsanya dari kematian, dari pemusnahan secara massal. Kami juga menghadapi situasi yang sukar karena ancaman-ancaman bahwa kematian di seluruh dunia mengancam, sehingga banyak orang berupaya untuk menyelamatkan diri dari bahaya itu. Di samping ada banyak orang juga berupaya untuk bertindak bagi keselamatan banyak orang, keselamatan bangsa-bangsa. Tolonglah kami merenungkannya, ya Tuhan. Kami berdoa dalam Kristus, Tuhan penyelamat. Amin. Marilah saudara-saudara kita membaca Ester 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan, dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Demikianlah ucapan Ratu Ester. Kalau aku mati, aku mati. Atau lengkapnya, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Selalu saudara-saudara dalam sejarah muncul orang-orang yang siap mengorbankan diri untuk penyelamatan banyak orang. Seperti sekarang, ya, dalam situasi kita, di seluruh dunia ada bahaya penyakit karena COVID-19 yang merenggut banyak nyawa. Dan muncullah bahwa orang berlomba atau berupaya keras menyelamatkan diri dari keadaan bahaya itu. Tapi di samping itu ada orang-orang juga yang tidak hanya untuk keselamatan diri, tapi bertekad untuk mengupayakan kebaikan, keselamatan banyak orang, keselamatan masyarakat. Kita dengan penuh hormat tundukkan kepala menghargai tindakan para dokter, para perawat yang berbulan-bulan sering meninggalkan keluarga, tidak bertemu keluarga, bahkan ada yang meninggal. Mereka tahu resiko itu, tapi mereka bertekad untuk mendampingi, menolong, mengamankan kehidupan masyarakat, kehidupan bangsa. Berdiri di samping pasien-pasien. Dan memang banyak di antara mereka yang gugur. Puluhan ratusan tenaga kesehatan yang mempertaruhkan nyawanya
bagi kebaikan seluruh masyarakat. Saudara-saudara, ucapan Ester ini dikatakan pada waktu seluruh masyarakat Yahudi di dalam kerajaan yang diperintah Ahasveros itu terancam kematian, secara massal akan dimusnahkan. Ada kemiripannya dengan kita. Masyarakat terancam oleh kematian. Tapi tidak persis sama. Ya. Sama tapi tidak persis sama. Sama karena semua orang secara menyeluruh terancam. Tapi tidak sama karena pada waktu itu penyebabnya bukan corona, bukan wabah virus, tapi wadah dendam pejabat tinggi. Karena merasa tidak dihormati, tidak diberi hormat oleh seorang Yahudi, maka dia dendam dan tidak merasa puas kalau hanya Mordekai si Yahudi itu yang akan mati. Dia baru puas, Haman pejabat tinggi baru puas kalau seluruh masyarakat Yahudi di Susan, bahkan di seluruh kerajaan dimusnahkan. Dikirim surat pemberitaan cepat bahwa pada tanggal 13 bulan yang ke-12, ya bulan Adar, supaya pada hari itu semua kaum Yahudi dibunuh, dimusnahkan pada satu hari juga, dan dirampas harta-hartanya. Kita bisa membayangkan bahwa seluruh masyarakat Yahudi dalam kerajaan, khususnya di Susan, itu dilanda ketakutan dan mereka panik. Dan Ester sebagai ratu yang keturunan Yahudi diminta oleh Mordekai pamannya supaya menghadap raja untuk penyelamatan. Lalu dia paham bahwa wah, itu berbahaya sekali. Karena kalau kita tidak diundang raja, kita tidak bisa menghadap. Hanya satu hukum bagi yang masuk istana tanpa diundang raja, yaitu hukuman mati. Dan saya selama sebulan ini tidak diundang raja untuk masuk istana. Lalu pamannya mengatakan ya terserah. Kemudian Ester mengucapkan kalimat tadi, berpuasalah, saya juga akan berpuasa 3 hari 3 malam. Dan saya akan masuk menghadap raja meskipun itu bertentangan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara-saudara, belum tentu mati, tapi dia sudah siap untuk itu kalau terpaksa harus terjadi. Ester melakukan puasa yang disertai dengan permohonan-permohonan. Dalam kitab Ester, kita tidak membaca bahwa dia berdoa. Bahkan tidak ada nama Tuhan di dalam kitab ini. Tapi di dalam tambahan kitab Ester, pasal 4, ayat 10-24. Tambahan kitab Ester ini ada di Deuterokanonika yang diterbitkan LAI bersama Gereja Katolik. Digambarkan ada narasi tentang derita Ester selama puasa. Dikatakan ia menyiksa dirinya, ia tidak memakai pakaian kemuliaan, ia tidak memakai wangi-wangian, dan dia menaruh di atas kepalanya abu dan kotoran. Saudara-saudara, dalam masyarakat Israel, puasa selalu menyatu dengan doa-doa. Sebab itu dalam tambahan kitab Ester itu dikatakan bahwa doa Ester kepada Tuhan adalah, ya Tuhan Allah yang tunggal, yang lebih kuat dari orang manapun. Selamatkanlah kami, selamatkanlah orang-orang yang putus harapannya. Selamatkanlah aku dari ketakutanku. Selamatkanlah kami dari penjahat-penjahat. Lalu dia masuk ke dalam istana. Dan begitu kelihatan raja mengulurkan tongkat emas.
tanda bahwa Ester diperkenan untuk masuk ke istana. Nah, ini bukan prestasi Ester. Ini adalah anugerah raja. Ini adalah perkenan raja. Sehingga Ester menyentuh tongkat emas itu sebagai penyambutan atas anugerah atau perkenan raja. Dan inilah yang dalam doa Ester itu menjadi suatu tindakan Allah melalui acara itu. Saudara-saudara, dengan tindakan Ester ini, maka dalam sejarah seluruh umat seperti memperoleh hidupnya kembali. Anugerah besar dari Tuhan melalui perbuatan pengorbanan. Nah, di masa kita, tentu kita tidak bisa seperti dokter yang dalam ancaman ini bisa bertindak untuk mendampingi pasien-pasien. Bahkan kita menengok saudara kita yang sakit pun tidak bisa. Tapi ada yang minimal kita bisa kerjakan untuk mendatangkan kehidupan. Ya. Ada istilah-istilah, maskerku menyelamatkan, maskermu menyelamatkan aku. Masker kita menyelamatkan Indonesia. Artinya ada peran-peran kita untuk melaksanakan apa yang menjadi protokol bagi keselamatan sekarang ini. Diatur pemerintah supaya kita hidup aman. Ya. Ada orang yang mungkin lebih dari yang minimal ini, ya, patuh pada prokes ini. Ya, ada yang jadi relawan vaksinasi, ya, anggota jemaat atau gereja-gereja bersama Polri dan TNI melakukan vaksinasi atau membagi-bagi sembako. Nah, itu sudah lebih daripada sekedar jaga protokol kesehatan. Tapi bagi kita semua berlaku bahwa apapun yang kita perbuat dapat menjadi jalan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan, keselamatan, kehidupan. Syukur Tuhan memakai semua cara kita untuk melaksanakan rancangan-rancangan kehidupan bagi semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena kami merenungkan firman ini sebagai kepahlawanan orang-orang yang bersedia menempuh cara yang berisiko untuk menyelamatkan, untuk melindungi masyarakat banyak. Kami berdoa supaya dalam peran kami masing-masing, kami dapat melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Minimal, kami dapat memenuhi aturan-aturan protokol kesehatan yang diberikan pemerintah. Supaya dengan itu kami saling menjaga dan mendatangkan kebaikan. Berkatilah upaya-upaya vaksinasi di mana-mana supaya berhasil membuat kami kebal terhadap pandemi ini secara massal. Bantulah supaya semua relawan dilindungi Tuhan, para tenaga kesehatan sehat, dijagai Tuhan, dan mereka dapat melanjutkan perjuangan mereka melindungi kehidupan bangsa. Dengarlah kami bersyukur ya Tuhan atas pengorbanan banyak orang. Dan dengarlah kami, mohon supaya berkat-Mu dapat melimpah pada segala upaya yang dilakukan. Kami mohon dalam Kristus, Juru Selamat kehidupan, Tuhan kami. Amin.